saat roh dipukul tolu. Jadi adu madiba na jongjong disi na umbebesa ke bidokma. Si Elia dulu si nonai. Dungi masuar lagu guma Yesus lautos makusal. Dung di idalek na mangadu iban soni hape parmatena gabi di dokma na tutudo anak di debata halakku di utonasi dadu ibana lawan aku basi uju di Galilea dope ibana dukonihi lam dope akan asing narat nak kok do tibana tu Jerusalem pada di saatna mari kita. Yesus Kristus imasa halak anak di debata, anak Allah yang turun dari surga langsung ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Lalu mengapa Allah itu mau menebus dosa kita? Ya, nabadia di Tuhan yang berjumai mardosa, saunari mardosa. Takkan itu asisan dosa, sogot tong kita mardosa, sogot naik ke tong kita mardosa artinya yang bujurmai lalat duma debu di bagasan dosa. Alai dede bersyukur-syukur wah sama wabru Tuhan ini waktu bagasan waktu biar lawan manis dari dosa. Yang durhaka dibatai, firman Tuhan telah lama dijanjikan. Ketika manusia berdosa, Allah itu sendiri yang akan beri pengampunan dosa. Terlebih daripada saat ini telah digenapi mati Tuhan Yesus Kristus di dalam kerusakan. Kemudian itu akan yang di bagasan. Bahkan dia difitnah sendiri oleh para muridnya, dikhianati oleh Yudas. Lalu, apakah kasih Tuhan itu berhenti pada saat itu? Tidak. Sangat banyak penderitaan yang Tuhan Yesus hadapi. Dia diburu oleh orang Farisi yang mencari kesalahannya. Ketika dia mulai melayani, orang Farisi sudah mulai bagaimana mencari kesalahan daripada Yesus, tetapi mereka tidak menemukannya.
dia dibenci oleh orang sebangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi. Apakah orang Yahudi tidak mengenal firman Allah? Mereka sangat mengenal, tetapi mereka tidak mau mengakui firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam persepsi mereka, dalam pemikiran orang Yahudi, ketika anak Allah itu datang, mereka akan berpikir bahwasanya ia akan datang sebagai bentuk raja yang lahir di dalam istana yang mewah, yang berada dalam kalangan bangsawan dan lain sebagainya dalam kemewahan. Ternyata pola pikir mereka berbeda. Ketika itu Yesus lahir dalam kandang domba, tempat yang tidak mereka pikirkan. Alani dan tak jarusan. Yesus sebagai Tuhan anaknya dipakai. Makanya dia dibenci oleh orang sekitar. Bahkan sampai penyalibannya sekalipun, dia masih tetap merasakan penderitaan. Ketika semua itu terjadi, Yesus tetap merendahkan dirinya. Dia tetap merendahkan dirinya, menyampaikan semua permintaannya kepada Bapa di surga melalui doa di bukit Getsemani. Lalu, apakah Yesus itu sendiri tidak memiliki kekuatan ketika dia meminta kepada Allah? Tidak. Melainkan dengan tujuan hal tersebut, dia sudah menggenapi bahwasanya anak manusia itu akan datang untuk menebus dosa. Nah, ulang dosaku, dosamu nak nasoni dosa pasasude akan jelma manusia nanti lupa dikata. Dia bukan tidak menunjukkan ketidaksanggupannya. Alai, dia membuka jalan, dia membuka ruang bagi manusia untuk tahap pertama dalam menyediakan keselamatan. Meluta pedai dari zaman Nasalku, dari zaman orang Israel di Mesir. Tega bersama dia Julmani mengalului di mata. Nah, ikon siap baik suci, mereka baru dapat mempersembahkan korban persembahan. Jarak molo i Julma biasa, mulai sebatas di teras nih joroni di Batago, alaki boy maksau. Yang gue tuh bagasa nih, oleh akamalin guna boy. Artinya ada pembatas. Alai. Markite hama mati itu harta Yesus Kristus. Semua sudah dibenahi. Kita boleh langsung menghadap ke hadapan Allah. Kita boleh langsung berdiri di dalam hadiratnya, karena semuanya itu telah tergenapi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, dia tidak meninggikan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya raja yang berkuasa. Dia tidak menganggap dirinya Tuhan yang patut disembah. Tetapi dia menyetarakan dirinya, merendahkan dirinya seperti manusia. Ketika Tuhan Yesus dipangkat, dia disiksa, dia disalibkan. Apakah Tuhan tidak bisa menunjukkan kekuasaannya atas langit dan bumi untuk melepaskan dirinya dari kayu salib? Tapi pikiran bui alai, bukan itulah tujuannya. Karena ada firman yang harus digenapkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung pada saat ini kita diingatkan anak Allah yang mau menderita, anak Allah yang mau sengsara, anak Allah yang mau disiksa, dihina, ditusukan, dilecehkan sekalipun, dicambuk, dipukuli sampai mati di kayu salib. Boleh kita lihat, mungkin ya Dora Tapoton sama dia perjalanan Tuhan Yesus Kristus lautu haufinasi lang atau via dolorosa. Dia mengalami 121 cambukan dan 5 tusukan paku. Kalau kita berpikir bagaimana mungkin manusia biasa dapat bertahan dalam 121 cambukan. Tidak hanya cambuk tali, tetapi cambuk cakar juga. Bahkan tidak hanya pakunya sebatas paku kecil saja, tidak, melainkan paku besar, kaki, tangan. Bahkan lambung Yesus sekalipun ditusuk ketika memastikan untuk kematiannya. Bahkan ketika
Ketika semua siksaan itu telah Yesus hadapi, sebelum dia mengembuskan napas terakhirnya, dia mengatakan Ephaphat, yang berarti munasai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Bukan nyawa Yesus yang sudah selesai, tetapi dosa manusia yang sudah selesai dia. Namun kembali, apakah manusia itu ketika dosa itu telah diampuni, apakah manusia itu tidak berdosa? Jawabannya senantiasa berdosa. Jatuh bangunnya manusia dimaafkan, bangkit lagi untuk berbuat dosa, diminta pengampunan, kembali lagi berdosa dan berdosa. Pada hakikatnya manusia senantiasa berbuat dosa. Artinya tidak ada manusia yang suci, sekalipun itu pendeta, pastor, tidak ada yang suci. Semua manusia berdosa. Bahkan di minggu-minggu yang lalu saya pernah mengkhotbahkan, ketika bayi itu lahir sekalipun, mari kita bawa pemikiran dia adalah manusia suci. Tidak, dia telah berdosa melalui dosa keturunannya, dosa warisan. Sekalipun itu dari Adam dan Hawa maupun dari orang tuanya. Artinya ketika bayi itu lahir, makanya kita perlu yang namanya baptisan. Di kitab Filipi dikatakan satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Taruh mobil di bagasan Partikiano. Beberapa waktu yang lalu kita sering melihat di sosial media, kita melihat langsung secara penglihatan atau mendengarnya, sangat banyak orang Kristen yang meninggalkan keimanannya hanya demi harta. Ibu dan dojolma orang Kristen yang meninggalkan Tuhan yang hanya demi rokat. Taruh mobil kita akan kusuk. Di kitab Filipi dikatakan tadi satu baptisan. Ketika kita telah dibaptis sejak kecil, mungkin kita adalah gereja Protestan, sekalipun kita mendapatkan jodoh dari agama seberang, kita berkata harus lagi, kita harus jangan sesekali kita mau dibaptis lagi. Karena dengan demikian kita telah mengulangi baptisan kita dan kita telah menyalibkan Tuhan Yesus secara 2 kali. Karena baptisan itu hanya sekali. Bukan perkara dipercik, bukan perkara diselam, bukan perkara air ataupun apapun itu, melainkan firman Tuhan. Air hanya media, percik atau selam itu hanya metode. Yang terpenting adalah marhite-hite dua di anak-anak doktor di Porbadia. Baptisan itu dikatakan sah. Jangan sekali-sekali karena harta, karena jabatan, karena ketenaran ataupun jodoh kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus hanya sekali dalam seumur hidup, bukan 2 kali. Mengata jauh haluau nabi-natupani Tuhan Yesus Kristus mahite-hite hamamatena ada itu sabta. Dan Tuhan sendirilah langsung mengambil alih untuk menebus dosa manusia. Kalau kita melihat kembali mundur dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mereka berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan korban, entah itu burung merpati, domba ataupun sapi dan lembu. Mereka harus mengorbankan hal tersebut. Seberapa besar dosa yang mereka lakukan, demikian juga dengan apa yang mereka persembahkan harus lebih besar. Artinya ketika berbohong sedikit saja mereka harus berkorban. Ketika mereka melakukan pencurian atau zina sekalipun mereka harus berkorban. Tetapi sekarang kita telah langsung boleh menghadap kehadiran. Dengan apa? Dengan cara doa. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita mau berdoa untuk meminta pengampunan dosa itu? Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arti penyaliban itu sendiri yang boleh kita lihat itu adalah penderitaan, tetapi makna sebenarnya ialah kemenangan. Mengerikan dua kita siapkan dosa, was marahata. Yesus telah mati bagi kita untuk melalui penyalibannya yang penuh dengan derita. Memang
kematian Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Yesus Kristus via Dolorosa tadi tidak kita saksikan secara langsung, yang menjadi pertanyaan, apakah kita percaya? Ketika kita percaya, mungkin kita percaya karena telah diperkatakan, karena kita baca Alkitab, kita percaya akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita yakin bahwa dosa kita telah diampuni? Lalu ketika kita pun telah percaya, kita yakin dosa kita telah diampuni, apakah kita yakin bahwa keselamatan yang telah Tuhan berikan kita akan menerimanya? Jika kita belum yakin akan hal tersebut, mari kita sama-sama untuk belajar. Mari kita sama-sama untuk menikmati berkat Tuhan. Dan mari kita sama-sama untuk menumbuhkan iman kepercayaan kita melalui firman Tuhan. Roma 10:17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan jikalau kita masih ada keraguan-raguan atau kebimbangan tadi, mari kita ingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau kita sudah yakin akan kematian Tuhan Yesus, kita sudah yakin akan iman kita sudah yakin akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita terus tetap hidup dengan iman kita. Mari terus kita hidup melalui baptisan kita, dan mari kita tunjukkan buah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah saat ini telah dinyatakan Tosma Osani Yesus. Yesus telah menyerahkan dosa, telah menyerahkan nyawanya, dan semuanya itu, semua dari perjalanan Tuhan Yesus bahkan sampai kematiannya, semuanya memiliki makna, dan tidak lain semuanya adalah untuk kita manusia agar kita percaya karena dosa kita telah diampuni. Ketika kita adalah orang beriman, yakin dan percaya, maka kerajaan surga kelak akan menjadi milik kita. Amin. Mari kita bernyanyi.
Aliyaman namin na di baluwagidjang, koro hararoan ni sa luhut si leon-leon na lingkat do nasa ulibasa na mauliutos. Pasahan kami ma, siyan na nilehon mi tuhami, pilihan namin luho. Sa ijalo may gabi uwag na husto, di jolom. Paso-paso may jalararati, asa ko kakasaya kami, pilihanon. Tulon harajaon mo dito nga to, manihuriam, dohot di portibiyon. Buhay marohan namin marite-ite tuding. Asa lang hutadahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asa lang girgirhami madok mauliate duho. Marite-ite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata ama nami na marhabangsa di atas ni saluhut. Lunga pataruhi dahami holong ni roham na godangi. Gumodang doi sian holong ni rohani ama-ama doho ina-ina di anak kona. Tung nasotartipang do godang dohot argani silehon-lehon mo dihami. Ay anak mo nasasaday di suruho gabi jolma. Manampar dangolan isa-hisap dohot pastak-pastak. Gabi terpajal ibana jala tuhamatian humongkop kami. Mauliate marohan nami. Ala nausay utang nami. Jala malua hami sian dosa, sian hamatian dohot sian gonggoman ni simulis. Ana ni pakokop ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Pujian nami magwarang mo na badiay. Ala naon ni patupa anakmu pardomuan. Pandengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naon mamorsan dosa nami. Dohot dosa ni hajol mau. Mauliate marohan nami tuho. Jala pujian nami maharudi sa liling ni lilitna. Sa itatak mahuriam na hinokok mo. Jala na pinapungo-pungumi. Sa ipahot malihami hasesan ni dosa. Dohok dami na pinatupami. Sa ipayas jala parbadiay mahami. Asa tarbuak ko hami tuban wagidja. Pasal ho kami tuak ka na badiay. Sa ibuno jala parsilak kong majol manaburuki. Doho sakap-sakap na roa di bagasan hami. Asa unang marlidang hami madapotton ama na di baluagid jangi. Kupasat kami na hami tuho. Jala huleo kami marohan nami bahay ingananmu. Alanong dihokop po hami. Diho mahami. Jala ho di hami. Sa unang luas hami sirang siyak ko. Dongani mahami. Jala saur maho tu hami. Sa ipatuho mahapon siya nami tuho. Asahod lang ka namin. Rodi ujung ni hamatean. Sa ramoti maangkar wasmu. Na mamaritahon holong ni rohan. Doho dalan naong pinatupad. Ato manang mangolo. Manang matay behami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Say asima rohan. Ingot mahami di hasang akong mi. Jalabuan mahami to hasonangan na dilapong mo alede bata. Amin. Wak may tamado kami ang matapatay. Pwede ang namin na nilagay. Sa'yo pinapwede ang makuha mo. Sa'yo ang halajaw mo. Sa ako mo ang ginawang sa nalilagay. Pwede ang makuha sa'yo ang ulos siya pari. Sa ako sa kanso ang panasanahan. Iluot sa iyo ang mga tulos sa Tuhan. Kung nakamanitigil ko ang itsura. Algo mahal sa iman ko, nagol na ko ng halajaw, nuhod na ko, nuhod na sa akong sarili nilina. Amen. Di paso-paso, jala di ramoti, Tuhan di bata mahita. Isudak kon Tuhan di bata mabuhina tuhita, jala say asima rohana midahita. Di dopak kon Tuhan di bata mabuhina tuhita, jala di pasaor ma damena tutudita. Amen.